Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Yulian Story, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kesempatan kali ini di hari Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024. Untuk kali ini saya menghadirkan kisah terbaru ya teman-teman. Dan untuk kisah kali ini menceritakan tentang seorang perempuan sekaligus seorang istri yang bernama Ana. Ana ini sudah menikah dengan seorang pria yang usianya di atasnya ya. Dan Ana ini sebagai istri mudanya, karena sang suami sebelumnya sudah memiliki istri dan tinggal di kota, dan istrinya pun tidak mengetahui keberadaan Ana yang hidup di kampung. Selama 1 tahun pernikahan, Ana ini sangat bahagia dengan statusnya itu. Namun begitu menginjak tahun kedua, barulah Ana merasakan sebuah perubahan. Suaminya yang dulunya lebih sering berada di sisinya, kini mulai jarang muncul di rumah. Pertama seminggu sekali ia mengunjungi Ana, kemudian sebulan, dan terakhir Ana sudah tak menghitung lagi entah berapa bulan sekali suaminya datang kepadanya untuk melepas rindu. Ana tak berani menghubunginya. Dia takut semua itu malah akan membuat hidupnya lebih merana. Ana tak bisa membayangkan kalau istri pertamanya tahu keberadaannya. Tentunya akan marah besar dan mengadukan Ana ke pihak berwajib. Maka semua itu dia tanggung sendiri. Ana juga tak ingin orang tuanya terbawa sengsara oleh masalah itu. Mereka sudah hidup bahagia, memiliki rumah yang lebih besar, sawah, dan ternak-ternak peliharaan pemberian dari suaminya. Hari-hari yang dia lalui semakin tidak menyenangkan. Ana berusaha untuk menyibukkan diri dengan berbagai kerjaan agar tak merasa bosan ditinggal suami dalam waktu yang lama. Tetapi semua itu tidak membuat perasaannya tenang, justru menjadi gelisah, terutama di malam hari. Ana selalu termenung sendiri di tempat tidur sampai larut malam, menunggu kantuk yang tak kunjung datang. Bahkan akhir-akhir ini Ana semakin membuat kepalanya sakit, membuatnya uring-uringan, marah oleh sesuatu yang dia sendiri tak mengerti. Kegelisahan itu sering terbawa dalam impiannya.
Air matanya pun jatuh bercucuran, meratapi nasibnya yang tak kunjung beruntung. Ana memang gadis kampung yang tak tahu keadaan. Dia tak pernah sadar bahwa keadaannya sehari-hari menarik perhatian seseorang. Ana baru tahu kemudian bahwa ternyata Kang Hendi, suami kakaknya, mengikuti perkembangan Ana sehari-hari. Mereka memang tinggal di rumah Ana. Ana sengaja mengajak mereka tinggal bersama karena rumahnya cukup besar untuk menampung mereka bersama anak tunggalnya yang masih belita. Sekalian menemani Ana yang hidup seorang diri.
Kepala Ana serasa dihantam petir mendengar pengakuan dan keberaniannya mengungkapkan isi hatinya. Berbicara seperti itu tanpa merasa bersalah. Ana terdiam 1000 bahasa. Badannya pun serasa lemah menghadapi kenyataan itu. Dia malu sekali. Kegiatan rutinnya selama ini diketahui oleh orang lain. Kebingungannya telah membuat dirinya kurang waspada. Dia tak tahu sejak kapan Kang Hendy mendekat kepadanya. Tak ada jalan bagi Ana untuk melarikan diri. Ana berusaha menghindar dari perhatian itu. Mereka berkutat saling bertahan. Ana mendorong Kang Hendy sambil terus-terusan mengingatkan dia agar menghentikan kegiatan itu. Tapi Kang Hendy sama sekali tidak menuruti permintaan Ana tersebut karena dia sudah terbawa oleh suasana. Air matanya langsung menetes di pipi. Dia tak sanggup menahan tangisnya atas perbuatan itu. Ana tak ingin mendengarkan umbaran bualan dan rayuannya. Ana tak mau Kang Hendy mengucapkan kata-kata seperti itu, karena dia tak rela diperlakukan seperti itu. Tapi Ana benar-benar tak bisa berbuat apa-apa di bawah kekuasaannya. Dia hanya diam dan terpaksa membiarkan Kang Hendy melakukan sesuka hatinya. Ana benci pada dirinya sendiri yang begitu mudah terpedaya oleh kelebihannya itu. Terjadi konflik batin dalam dirinya. Di satu sisi, Ana tak ingin dirinya menjadi sasaran lelaki itu. Dia adalah seorang wanita bersuami, terpandang, dan memiliki kehormatan. Dia bukanlah wanita sembarangan yang dapat sesuka hati mencari kesenangan. Tapi di sisi lain, Ana merasakan sesuatu desakan dalam dirinya sendiri. Suatu keinginan yang begitu berbeda. Tanpa dia sadar, dia pun mulai mengeluarkan keluhan yang sangat lirih. Meski perlahan, Kang Hendy dapat mendengarnya dan merasakan perubahan yang terjadi pada diri Ana. Ia tersenyum penuh kemenangan. Ia nampak begitu yakin bahwa Ana akan menyerah kepadanya. Bahkan kedua cekalan tangannya pada tangan Ana sudah dilepaskan. Ia sangat yakin Ana tak akan melawan meski tangannya sudah terbebas dari cekalannya. Memang tak dapat dipungkiri keyakinan Kang Hendy itu. Ana sendiri tidak memanfaatkan terbebasnya tangannya untuk mendorong Kang Hendy.
Ana tak ingin kesenangan itu terganggu oleh hal-hal lain. Ana ingin mendapatkan semuanya malam itu bersama Kang Hendy, lelaki yang telah memberikan pengalaman baru dalam berbagi. Dialah orang yang telah membuat lembaran baru dalam garis kehidupan masa depan Ana. Dan semenjak peristiwa di malam itu, Ana dan Kang Hendy selalu mencari kesempatan untuk melakukannya kembali. Ia memang seorang lelaki yang benar-benar hebat. Ana harus akui, ia memang sangat pandai menyenangkan hati wanita kesepian seperti dirinya itu. Ana tidak pernah bosan melakukannya. Selalu ada yang baru. Namun hubungan dengan Kang Hendy berlangsung tak begitu lama. Ana sudah sangat ketakutan semua itu suatu saat bakal terungkap. Makanya Ana memutuskan untuk pindah dari kampungnya agar tidak bertemu lagi dengannya. Terus terang saja, setelah kejadian itu justru Ana lah yang sering meminta Kang Hendy untuk datang ke ruangannya pada waktu malam hari. Ana tak pernah bisa menahan diri, apalagi kalau sudah melihatnya bercanda dengan kakaknya. Keadaan itu jelas tak mungkin berlangsung terus-menerus. Selain akan terungkap, Ana pun rasanya akan menderita harus bertahan seperti itu. Dengan berat hati, akhirnya Ana pindah ke kota. Dia menjual semua hartanya, termasuk rumah tinggal, sawah, dan ternak-ternak miliknya untuk modal nanti di kehidupannya yang baru. Kecuali mobil, karena dia anggap akan sangat berguna sebagai alat transportasi untuk menunjang kegiatannya nanti. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini ya. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan cerita-cerita lainnya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas ya, dan terima kasih.